Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersuka cita hari ini boleh datang kepada Tuhan. Kita mau membawa pujian kita, penyembahan kita, syukur kita kepada Tuhan. Dan kita juga akan persiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Namun kita akan membuka ibadah kita sore hari ini di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini boleh datang kepada Engkau. Kami rindu untuk memuji Tuhan. Kami rindu untuk meninggikan nama Tuhan. Dalam buat Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Dimanapun para ibu-ibu berada saat ini Tuhan, Kau memberkati kami, Kau menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibadah kami serta ibadah kami pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama dengan kesungguhan hati kita membawa pujian kita, syukur kita kepada Tuhan, masuk ruang Maha Kudus. Kita merasa tentram, dan hanya mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Mari sebelum kita belajar mengenai firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Kau mengenal hatiku.
Gloria yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online Koper Gloria di saat ini. Mari sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan satukan hati kita untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, selalu baru setiap pagi. Dan pada saat ini kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah meskipun secara online. Kami percaya Tuhan yang Maha hadir dimanapun saat ini Sobat Koper Gloria sedang mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan, biar benih firman Tuhan yang akan ditaburkan boleh jatuh di tanah hati yang terbaik, tanah hati yang sudah dilembutkan oleh setiap pujian dan penyembahan kami. Dan biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan setiap kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh sukacita dan Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami boleh dapat memahami dan mempraktekkan serta menghidupi kebenaran firman ini dalam hidup kami tiap-tiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, mari katakan sama-sama saya, amin. Puji Tuhan, Sobat Koper Gloria yang kasih Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2022. Saya percaya ada banyak kisah dan cerita ya yang terjadi di tahun 2021 yang sudah kita tinggalkan yang lalu. Musim boleh silih berganti, musim dan kita lewati. Tapi satu hal yang harus saudara dan saya tetap percayai dan pegang teguh dalam hidup ini, bahwa rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya tidak pernah berubah. Rancangannya tetap sama, bahwa rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada setiap kita hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, pada saat ini kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ya. Nanti kita akan baca mulai ayat yang keempat sampai ayat yang mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Tapi nanti seusai kita ibadah ini dalam perenungan kita, saya rindu kita boleh membaca sampai ayat yang ke-21 ya. Kita akan baca saja dari ayat yang ke-14 supaya paling tidak kita mengerti akan kronologi kisah ini. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-14. Jawabnya, ini jawab Elia kepada Tuhan, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia." Amin. Sobat Koper Gloria yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini terjadi saat Elia, seorang nabi Tuhan yang luar biasa, orang bilang lagi baper dan caper ya. Dia lagi sensi, saudaraku, dia lagi cari perhatian. Kenapa saudara? Setelah dia melakukan satu tindakan heroik melawan 400
400 nabi Baal, ya. Dia hanya seorang diri nabi Tuhan melawan 400 nabi Baal, dan akhirnya Elia yang memenangkan, ya, pertandingan itu, ya, dalam tanda petik, ya, melawan 400 nabi Baal. Dan kemudian hal itu terdengar kepada Isabel, ya, Isabel, istri dari Raja Ahab. Ketika Isabel mendengar apa yang telah terjadi, dia sangat marah. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk mengejar, untuk mencari, untuk membunuh Elia. Dan ketika Elia mendengar hal itu, saudara, apa yang terjadi? Dia ketakutan, saudara. Dia ketakutan, kemudian dia melarikan diri sampai ke Betsheba. Setelah itu dia tinggalkan bujangnya di situ, kemudian dia masuk ke padang gurun. Dan dia bersembunyi di gua. Saudaraku, ini sangat ironis dan tragis sekali, saudara. Bagaimana seorang nabi yang luar biasa, nabi yang dipakai Tuhan melawan 400 nabi Baal, ya, ketakutan, ya, saudaraku, lari terbirit-birit bersembunyi hanya gara-gara seorang perempuan yang namanya Isabel, ya, yang sedang marah kepada dia, saudaraku. Saudaraku, dan apa yang terjadi ketika Elia bersembunyi? Tuhan datang, Tuhan bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Elia kemudian komplain, dia curhat kepada Tuhan. Ya, seakan-akan Tuhan tuh nggak tahu apa yang sedang dia hadapi. Bahwa dia merasa sudah melakukan ini, itu, banyak hal. Tetapi apa yang terjadi, apa yang dia dapatkan, ya, saudaraku. Dan kemudian apa yang terjadi, Elia disuruh makan, ya, saudaraku, dibangunkan karena dia maunya tidur aja, dibangunkan suruh makan. Ada tiba-tiba dia bangun, di sebelahnya ada roti dan sekendi air, ya. Kemudian habis makan dia tidur lagi. Malaikat Tuhan membangunkan lagi. Ayo makan lagi. Sampai diulang lagi, saudaraku, karena dia harus memulai perjalanan untuk menuju ke Gunung Horeb. Dan singkat cerita, dia sampai di Gunung Horeb. Disitulah, ya, Tuhan berbicara kepada Elia, ya, kepada Elia yang lagi baper dan caper itu, saudaraku. Di ayat yang ke-14 tadi kita mendapati bagaimana Elia komplain, mengeluh kepada Tuhan. Aku sudah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, ya, karena orang Israel sudah meninggalkan perjanjianmu. Orang Israel sudah berubah setia, dia sudah meruntuhkan mezbah-mezbah, bahkan dia sudah membunuh nabi-nabi Baal, ya, dengan pedang. Tapi sekarang hanya dia seorang diri yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku, Tuhan. Apa kamu gak ngerti apa yang kualami? Ya, saudaraku, di sini kita melihat keputusasaan Elia. Saudaraku, apa yang dialami Elia mungkin saat ini sedang kita hadapi. Kita merasa kita sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita sudah berkorban untuk Tuhan. Kita sudah mati-matian untuk Tuhan. Tapi apa yang kita dapatkan, apa yang terjadi dengan hidup kita. Mungkin ada banyak masalah terjadi dalam hidup kita, saudara. Sehingga kita mulai merasa capek, kita mulai merasa jenuh, kita mulai merasa lelah, saudaraku, di dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Saudaraku, satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa meskipun hari ini sepertinya kita sedang mengalami lembah air mata, tapi saya selalu percaya di tengah lembah air mata pun disitulah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Saudaraku, mungkin hari ini kita sedang mengalami banyak ketidakadilan menurut kita, tapi saya selalu percaya di tengah ketidakadilan menurut kita yang sedang kita alami, Tuhan masih terus senantiasa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, jangan pernah takut atau khawatir akan apapun juga. Ya, karena apa? Ada 3 hal yang biar ini menjadi pegangan dalam hidup kita. Supaya saudara tidak caper, tidak baper seperti Elia, saudara. Yang pertama, Tuhan itu tidak tidur, saudara. Mari katakan sama-sama, Tuhan tidak tidur. Kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5b, ayat yang sangat terkenal. Di situ dikatakan, karena Allah telah berfirman,
aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, saudaraku. Mungkin hari ini kita merasa, ya kok Tuhan itu enggak tolong kita. Kok Tuhan itu enggak jawab doaku. Saudaraku, bukan berarti Tuhan tidur, saudaraku. Firman Tuhan dengan jelas, aku sekali-kali berarti tidak pernah sekalipun meninggalkan saudara dan saya. Namanya disebut Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Bukan hanya dia beserta, tapi dia mau tinggal dalam hidup saudara dan saya. Dan roh yang di dalam kita itu lebih besar dari semua roh dunia yang lemah dan miskin. Oleh sebab itu ketika muncul perasaan-perasaan saudaraku, ya, yang seperti Elia rasakan, saudara harus lawan dengan firman Tuhan. Tidak, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan tidak tertidur. Matanya bahkan senantiasa tertuju kepada saudara dan saya. Sebab apa? Karena saudara dan saya adalah biji matanya Tuhan. Kalau ada yang berani mengusik biji matanya Tuhan, dia akan berhadapan sendiri dengan Tuhan. Ya, yang pertama ini yang harus menjadi keyakinan kita. Tuhan tidak tidur. Yang kedua, saudara. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu bukan sekedar mengerti, tapi Tuhan peduli dan pegang kendali. Ya, mungkin kita merasa keadaan hari-hari ini di luar kendali kita, tapi tetap percaya Tuhan pegang kendali. Saya belajar begini, ada kalanya kita itu ingin melihat bagaimana Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Kadang Tuhan tuh bawa saudara dan saya dalam situasi yang sepertinya tidak terkendali. Tapi disitulah sebetulnya Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Elia berpikir dia sendiri sekarang harus berjuang untuk membela Tuhan. Padahal kita lihat ternyata Tuhan itu tidak tidur. Tuhan peduli. Tuhan pegang kendali. Buktinya apa? Tuhan perintahkan kepada Elia untuk mengurapi bukan saja Raja Israel, tapi musuh Israel, Hazael Raja Aram. Kemudian Yehu Raja Israel dan Elisa sebagai nabi. Dan bahkan Tuhan berkata, kamu tuh tenang aja, kamu tuh enggak usah gusar. Ya, nanti mereka yang melawan aku, ya, yang beritikat jahat terhadap kamu, mereka akan dibinasakan oleh Hazael Raja Aram. Kalau mereka masih ada yang tersisa, akan ketemu dengan Yehu. Kalau masih ada lagi yang masih tersisa, akan berhadapan dengan Elisa. Saudaraku, ternyata Tuhan itu peduli. Tuhan tidak hanya sekedar mengerti, tapi dia peduli. Dia pegang kendali atas segala yang terjadi. Bahkan ketika Elisa merasa dia seorang diri, Tuhan bilang ada 7.000 orang Israel yang masih dengan setia berpegang pada kebenaran. Oleh sebab itu saya berdoa setiap kita, saudara, jangan gentar. Jangan saudara kita merasa, oh aku hanya berjuang seorang diri, oh melayani sungguh-sungguh yang lain gak mau tahu bla bla bla. Enggak saudara, enggak, itu pikiran kita. Coba kita buka dalam Keluaran pasal 15 ayat 13. Dikatakan begini, Keluaran 15 ayat yang ke-13. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Ya, saudaraku, kita lihat di sini bagaimana Tuhan dengan kasih setia, dia menuntun dan membimbing kita untuk menuju kepada kediamannya yang kudus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, karena engkau setia kepada janjimu. Karena kesetiaan Tuhan itu sungguh sangat terbukti, sungguh sangat teruji. Firman Tuhan katakan seperti perak yang dimurnikan dalam peleburan api sampai 7 kali. Saudaraku, sungguh sangat terbukti. Ya, saudara, dia tidak pernah sekali-kali tinggalkan saudara dan saya. Ya, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus percaya bahwa Tuhan bukan hanya tidak tidur, tapi Tuhan peduli
dan pegang kendali, dan Dia Tuhan juga adalah Tuhan yang bertindak. Mari kita buka bersama-sama dalam Mazmur pasal 138 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Mazmur 138 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Perhatikan itu ya. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Saya tertarik dengan terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini di ayat ke-8 dikatakan, Engkau akan memenuhi janji-Mu kepadaku. Janganlah berhenti bertindak bagi umat-Mu. Di saat kita berpikir Tuhan tidak berbuat apa-apa, tapi disitulah saudara akan melihat di balik layar Tuhan itu sedang merendah kehidupan kita. Bahkan Amsal pasal 20 ayat 24 katakan Tuhan yang menentukan langkah demi langkah hidup kita. Ya, Dia menuntun membimbing saudara step by step. Ya, nah salahnya manusia seringkali pengen ngerti 1000 langkah di depannya. Apa yang akan dihadapi, apa yang akan terjadi, saudaraku. Nah, dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan bisa saja memberitahu kepada saudara dan saya. Tapi saya tidak yakin saudara akan puas dengan jawaban Tuhan. Bisa saja kita malah jadi lebih takut, lebih khawatir saudara. Karena apa? Dia itu membimbing kita step by step. Ya, tapi firman Tuhan di Mazmur pasal 138 ayat 7 sampai yang ke-8. Dia Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Katakan sama-sama, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Sekali lagi yuk, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Apapun hari ini yang sedang saudara hadapi, masalah yang belum selesai, pergumulan yang mungkin tambah ruwet, tetap percaya Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Tuhan yang akan bertindak, bukan dengan cara kita, bukan dengan kepikiran kita. Saudara, di tengah-tengah pandemi ini, ya sebagian besar kita mungkin sudah tahu bahwa di gereja kami ada pergumulan untuk kita bukan saja pindah, cari tempat, membangun rumah ibadah yang baru karena ini satu kebutuhan saudara. Dan tentunya kami punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran yang ada. Kalau kita lihat kenyataan jemaat yang ada, kas pembangunan yang kami miliki, kami bisa saja menjadi takut. Apalagi ini situasi pandemi, di mana-mana jemaat pun terdampak saudara. Tapi disinilah kami benar-benar dilatih untuk benar-benar saudara berserah penuh kepada Tuhan. Ya, percaya penuh kepada Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi firman Tuhan katakan dengan rohku. Bukan dengan keperkasaanku tapi dengan rohku kata Tuhan. Saudara, hari ini saya menyaksikan bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak tidur. Tuhan yang peduli dan pegang kendali. Dan Dia Tuhan yang bertindak. Ya, bulan demi bulan kami bisa memenuhi kewajiban kami tanpa pernah terlambat. Suatu ketika saya ditelepon oleh suster dari mertua saya saat saya mau makan di sebuah warung. Bahwa ada kiriman paket, pampers dan susu untuk mertua saya. Dan ketika dibuka di situ ada satu kotak, ada tulisan untuk pembangunan gereja JKI Hosana. Dan kemudian saya segera ke sana dan ternyata saudaraku itu adalah berkat untuk kami bisa mengangsur di bulan itu tepat sebelum jatuh temponya. Dan ketika akhirnya kami boleh bertemu dengan siapa orang yang digerakkan Tuhan untuk menjadi saluran berkat itu.
dia ada di sebuah kota yang cukup jauh dari Semarang, ya. Bukan orang konglomerat, bukan orang yang kaya raya, tapi ternyata dia adalah seorang ibu yang sangat sederhana, seorang ibu janda yang sangat sederhana. Tapi dia digerakkan Tuhan, dan ketika kami tanya apa yang membuat tante ya sampai bisa melakukan hal ini tepat seperti apa yang kami sedang gumulkan dan butuhkan. Saya suka sekali dengan jawaban tante ini. Tante hanya punya hati yang taat. Seorang ibu yang sederhana, yang ya berapa bulan sebelum di saat pandemi ditinggal oleh suaminya pulang ke rumah Bapak. Saudara, di situ saya melihat bahwa benar-benar penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup anak-anaknya. Oleh sebab itu Sobat Koper Gloria yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Mungkin hari ini kau merasa aku seorang diri, ya anak-anakku gak peduli dengan aku, cucu-cucuku gak peduli dengan aku. Jangan pernah merasa sendiri. Tuhan senantiasa ada bersama-sama kita, bahkan dia tinggal dalam hidup kita. Dia senantiasa ada buat saudara dan saya. Dan apapun yang orang rancangkan dalam hidup kita, ya saudaraku, percayalah Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti bela. 3 hal ini yang saya bagikan. Saya rindu ini boleh menjadi satu kekuatan bagi Sobat Koper Gloria yang dikasih oleh Tuhan. Supaya kita gak perlu baper, supaya kita gak perlu caper sama Tuhan. Cari perhatiannya Tuhan supaya Tuhan itu tertarik dengan kita. Ingat, matanya tertuju kepada setiap kita. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Bahkan dia tahu berapa jumlah rambut kita. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Ya saudaraku, kita aja yang punya rambut nggak ngerti jumlahnya. Ya, berapa rontoknya hari ini. Saudara, ya Tuhan itu hitung semuanya. Bahkan air mata kita itu ditampung di kirbatnya. Mana pernah sih kita nangis terus kita kumpulin air mata kita? Nggak pernah kan, kurang kerjaan. Tapi Tuhan lakukan itu karena dia begitu mengasihi dan begitu peduli akan hidup kita. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat Sobat Koper Gloria yang saat ini mengikuti ibadah online. Sehingga kita tidak lagi khawatir, risau, ya, cari perhatian Tuhan, ya, komplain dengan Tuhan, gerutu seperti Elia. Karena ternyata Tuhan itu senantiasa ada bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada saat ini. Dan hamba-Mu percaya firman ini tidak akan berhenti di sini saja. Tapi firman ini akan bekerja lebih lagi mengerjakan sesuatu yang dahsyat dan ajaib dalam hidup setiap Sobat Koper Gloria yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami tidak hanya berhenti mendengar, tapi kami mau mempraktekkan, menghidupi dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, apapun yang saat ini sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan peduli dan pegang kendali, dan kami bangga, kami bersyukur, kami sangat bersukacita karena kami punya Tuhan yang bertindak. Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk melakukan firman Tuhan. Mari katakan sama-sama saya, amin. Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur dan ucapan terima kasih patut kita berikan kepada Dia. Karena Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Salib mulia memberi jaminan keselamatan kepada kita dan kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Mari kita naikkan dengan penuh sukacita, dengan rasa syukur kita naikkan pujian salib mulia.
Sebagai murid Kristus, marilah kita mau selalu mendengar suara gembala kita. Karena Dialah pemimpin hidup kita yang akan selalu menolong kita dalam kehidupan ini. Mari kita akan mendengarkan permainan angklung dengan pujian Dengarlah. Bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kami sudah dapat mengikuti ibadah secara online, dan saat ini Tuhan kami menyatukan hati kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, dan Tuhan Yesus yang akan terus menolong memberkati pemerintahan yang boleh mengelola negeri kami ini, sehingga mereka boleh kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan kondisi saat ini di masa pandemi. Kami khawatir dengan kesehatan kami. Kami tahu Tuhan Allah yang memelihara hidup kami, Bapa yang sanggup menolong kami untuk kami boleh melewati masa pandemi ini. Berikan kami hati yang taat untuk boleh melakukan prokes kesehatan supaya kami boleh terhindar dari penyakit ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan dengan kesehatan, dan Tuhan Yesus boleh menjamah mereka satu persatu. Dokter kami di atas segala dokter, takdir kami ajaib, dan Tuhan Yesus sumber kesembuhan boleh memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap pergumulan hidup kami, usaha kami, pekerjaan kami, segala sesuatu yang kami kerjakan, dan Tuhan Yesus yang terus menolong kami dan memimpin kami, karena kami tahu Engkaulah Allah yang memelihara hidup kami. Kami tidak perlu khawatir akan hari esok, karena Engkaulah yang menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Mari Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kehidupan setiap kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.